Shalom, saudaraku yang kekasih. Hari ini kita memperingati kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Ada banyak peristiwa di sekitar kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah belajar tentang persembahan orang-orang Majus. Tetapi hari ini kita juga akan mempercakapkan beberapa hal penting di sekitar kelahiran Kristus, khususnya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ini bagi kita semua. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara yang kekasih, pada hari ini kita memperingati satu peristiwa besar yang tidak dapat kita pisahkan dari rencana kekal keselamatan bagi umat manusia yang diinisiatif oleh Allah sendiri bagi semua umat manusia. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Mesir kupanggil anakku. Kita melihat bahwa peristiwa Mesir adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh menakjubkan bagaimana cara Tuhan membebaskan bangsa Israel. Kali ini kita berhadapan kembali dengan teks di mana ada seorang yang bernama Herodes, seorang pemimpin yang memerintahkan untuk mengeksekusi semua anak di bawah umur 2 tahun. Ini sebuah keadaan yang sangat memilukan untuk kita, begitu untuk ibu-ibu yang pada waktu itu harus dirampas dan kehilangan anak mereka. Tetapi itu dimulai daripada sebuah keadaan di mana seorang Herodes adalah seorang pemimpin yang paranoid, yang dapat saja menggunakan kekuasaannya untuk melakukan apa saja untuk melindungi dan menjaga dirinya dan juga jabatannya. Bahkan jangankan orang lain, istri dan kedua anaknya Alexander dan Aristobulus pun dibunuhnya beserta dengan mertuanya pun dan siapapun pejabat-pejabatnya yang terindikasi mengancam kedudukannya. Kelahiran juru selamat kita ini disambut dengan tangis. Oleh karena apa? Oleh karena banyak hal yang terjadi yang menyedihkan di sekeliling peristiwa ini. Sebenarnya ingin saya katakan bahwa Herodes tadinya tenang-tenang saja, ya. Tetapi ketika orang Majus itu datang dan berkata kepadanya bahwa kami datang untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, ini menyentakkan hati daripada Herodes si paranoid itu, sehingga pada akhirnya singkat cerita mengambil keputusan untuk membinasakan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Apa yang harus kita ambil daripada peristiwa ini? Ada orang yang tidak memperdulikan sebuah peristiwa yang besar. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, dia datang kepada orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di situ pun tidak menerjemahkan apa yang disampaikan oleh orang Majus, agar supaya mereka mengetahui bahwa telah lahir juru selamat. Bahkan para gembala pun kesaksian mereka tidak dihiraukan, oleh karena gembala adalah kaum marginal yang tidak buat apa-apa untuk para pemimpin Yahudi yang sangat suka untuk dekat dengan Herodes, oleh karena mendapatkan segala sesuatu daripadanya. Tetapi singkat cerita, kita mengetahui bahwa manusia cenderung untuk mempertahankan apa yang dimilikinya, tidak peduli
tentang keselamatan bagi kehidupannya. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Mesias Juru Selamat itu telah datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan setiap orang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mereka menolak Kristus. Apapun alasan dalam kehidupan saudara, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang utama. Apapun yang menjadi tujuan hidup saudara, hidup di dalam Kristus dan menyerahkan dirimu kepada Kristus adalah hal yang sangat penting. Natal ini adalah momentum di mana kita semua harus kembali mengingat betapa besar pengorbanan Allah bagi kita, umat manusia. Diberkati kiranya saudara sekalian dalam peristiwa Natal ini. Diberkatilah saudara dalam persekutuan saudara, dalam ibadah saudara, dalam rumah tangga saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya.